Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desti Rahmawati di video yang kelima ini berkaitan dengan aljabar linear dan juga metrik dengan menggunakan software Maple versi 18. Di pertemuan yang kelima ini dengan menggunakan Maple nanti akan membahas terkait dengan 4 poin yang sesuai dengan yang di teori di video yang kelima. Poin yang pertama yang akan dibahas adalah inverse rules of matrix arithmetics. Kemudian poin yang kedua ada elementary matrix and a method for finding a inverse. Poin yang ketiga further result on system of equation and invertibility. Dan juga poin yang keempat itu adalah diagonal, triangular, and symmetric matrix. Nah, ini yang akan kita bahas di video yang kelima ini, akan tetapi dengan menggunakan software Maple 18. Baik, langsung saja untuk langkah awalnya seperti biasa saya buka new worksheet, kemudian ini saya perbesar lagi. Nah, selanjutnya saya panggil fungsinya with lim algebra seperti biasa. Nah, setelah itu saya masuk ke poin yang pertama yang akan dibahas, yaitu inverse rules of matrix arithmetic. Nah, di sini untuk sebabnya terkait dengan poin pertama ini adalah saya akan membuat matriks dengan ukurannya 2x2. Matriks ini sesuai dengan yang di teori yang ada di video yang kelima. Baik, langsung saja saya akan membuat 3 buah matriks, yaitu saya kasih nama matriks A, matriks dengan ukuran 2x2, kemudian elemennya ada min 1, 0, 2, 3. Nah, seperti ini. Ini adalah matriks yang A, matriks pertama. Selanjutnya matriks yang kedua, itu juga ukurannya sama, jadi saya langsung kopikan saja dari sini karena ukurannya sama. Dengan elemennya berbeda, yaitu elemennya ada 1, 2, kemudian di sini ada 3, selanjutnya 0. Nah, ini adalah 0. Oke, ini matriks yang kedua. Selanjutnya matriks yang ketiga, saya kasih nama matriks C. Matriks C ukurannya juga sama, dengan elemennya di sini ada 2. Selanjutnya 1, 3, kemudian 4. 2, 1, 3, 4. Seperti ini. Nah, ini adalah matriks C-nya. Kemudian dari 3 buah matriks ini saya akan membuat terkait dengan properties, sifat-sifat yang ada di operasi di matriks. Nah, sebagai contoh saya mau coba untuk mengalihkan matriks A dengan B, apakah nanti hasilnya akan sama dengan matriks B dikali dengan A. Nah, untuk mengalihkan 2 buah matriks, seperti yang di video yang sebelumnya di Maple sudah saya bahas, untuk mengalihkan matriks saya gunakan eval ya, matriks A dikali dengan matriks B. Nah, hasilnya adalah min 1, min 2, 11, 4. Lalu sebaliknya, kalau matriks B dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya adalah 3, 6, min 3, 0. Nah, ini menunjukkan bahwasannya matriks A dikali B itu hasilnya akan berbeda dengan matriks B dikali dengan matriks A, seperti ini. Nah, ini termasuk di salah satu sifat yang ada di operasi matriks seperti ini. Nah, saya lanjutkan lagi untuk operasi yang selanjutnya, itu adalah penjumlahan dari 2 buah matriks, apakah nanti hasilnya akan sama, seperti itu ya. Jadi saya langsung jumlahkan 2 buah matriksnya, saya ambil matriks A dan juga B, dan seperti biasa eval matriks A dijumlahkan dengan matriks B, nanti apakah hasilnya
akan sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Nah, ini kita akan coba cek. Nah, ternyata hasilnya adalah sama ya. Jadi berlaku hukum komutatif. Jadi di sini hukum komutatif karena matriks A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum yang asosiatif. Kalau tadi adalah hukum komutatif ya, hukum komutatif. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke hukum asosiatifnya. Hukum asosiatifnya itu adalah A ditambahkan dengan di sini kurung ya, ditambah C. Nah, seperti ini. Apakah dia nanti akan sama ketika yang dijumlahkan itu adalah yang A ditambah B ya, A ditambah B, lalu kemudian ditambahkan dengan C seperti ini. Nah, kita cek hasilnya. Oh, di sini ada terjadi error. Kita cek kenapa ini errornya ya. Ini adalah matriks A ya, ditambah B ditambah C untuk kurungnya. Oh ya, kita lihat di sini kurungnya kelebihan 1 gitu ya. Jadi maple ini kalau kita ada kesalahan penulisan gitu, ini akan terjadi error. Nah, ini tadi karena tanda kurungnya lebih dari 1 sehingga tidak bisa gitu ya, error merah seperti itu. Nah, ini sudah betul, ternyata A ditambahkan dengan B ditambah C ya, seperti ini. Jika B ditambah C terlebih dahulu baru dijumlahkan dengan A, itu akan sama ketika matriks A ditambah dengan matriks B terlebih dahulu baru ditambah dengan C. Nah, ini disebut dengan hukum asosiatif. Jadi hukum asosiatif pada suatu matriks, tapi untuk yang penjumlahan. Nah, sekarang kita akan coba hukum asosiatif lagi gitu ya, tetapi untuk yang perkalian. Jadi penjumlahannya ini saya ganti dengan kali. Ini saya rubah jadi perkalian seperti ini. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ternyata ini juga berlaku hukum asosiatif untuk perkalian ya, karena di sini hasilnya sama. Meskipun misalnya di sini BC-nya dikali dulu, baru kemudian dikali A, itu akan sama dengan ketika A dikali B terlebih dahulu, baru dikali dengan C, seperti ini. Nah, ini menghasilkan hasilnya, matriksnya yang sama. Jadi ini berlaku hukum asosiatif baik penjumlahan ataupun perkalian. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke hukum distributif ya, hukum distributifnya. Eval seperti ini misalnya ya. Hukum distributifnya saya kopikan dari sini saja. Ini ya. Hukum distributif yang pertama ini adalah A dikali B ditambah C ya. Nah, nanti apakah dia akan hasilnya sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikalikan dengan C seperti ini ya. Nah, ternyata ini juga berlaku hukum distributif karena matriksnya yang diperoleh itu adalah sama. Saya lanjutkan lagi untuk distributif yang bentuk lainnya gitu ya. Ini saya kopikan lagi. Untuk hukum distributif yang lain di sini adalah misalnya A ditambahkan dengan ini ya, ditambahkan dengan B ditambahkan dengan C, tetapi untuk posisi A-nya ya, untuk posisi A-nya itu adalah kita taruh dia di sebelah sini ya, di sebelah kanannya. Ini berarti dikali dengan A seperti ini ya. Nah, ini apakah dia hasilnya akan sama dengan matriks B gitu ya, matriks B dikalikan dengan matriks A, kemudian ini matriks C
matriks C dikalikan dengan A. Nah, ini juga hasilnya sama. Jadi bentuk distributif yang lain ya, hukum distributif yang lain itu seperti itu. Nah, sekarang masih saya lanjutkan lagi di hukum distributif, tetapi untuk yang penjumlahan di sini itu diganti dengan pengurangan. Ini saya copy pastekan, ini dikurangi, dan ini juga pasti akan menjadi min seperti ini. Nah, ini juga hasilnya akan sama. Begitu juga untuk yang ada di sini, yang di atas ini. Ini juga saya kopikan, ini saya rubah menjadi pengurangan. Kita cek apakah ini hasilnya akan sama. Nah, ternyata setelah kita memasukkan matriksnya tadi, hasilnya adalah sama ya. Nah, ini untuk hukum distributif yang lain. Nah, sekarang apabila saya ambil misalnya ada konstanta A ya, atau skalar A gitu ya. Misalnya skalar A nilainya adalah 3. Kemudian saya lakukan operasi eval A ini ya, terus B ditambahkan dengan matriks C. Ini juga kita akan cobakan apakah dia hasilnya akan sama dengan eval matriks skalar A dikali dengan matriks B ditambah A dikali dengan matriks C. Nah, kita lihat hasilnya. Ini juga hasilnya akan sama. Sekarang ini akan saya kurangkan. Nah, ini akan saya kurangkan, jadi ini min seperti ini ya. Ini juga min. Nah, kita cek hasilnya, ternyata hasilnya juga akan sama seperti ini. Ini ketika saya ngambil skalarnya 3 ya untuk A-nya misalnya. Nah, saya ambil lagi misalnya ada skalar B, itu nilainya adalah 2. Nah, selanjutnya saya akan lakukan operasinya adalah terkait dengan menggunakan skalar A sama B tadi yang sudah saya inputkan gitu ya. Eval A ditambahkan dengan skalar B dikali dengan misalnya saya ambil matriks C gitu ya. Itu eval. Nah, ini apakah akan sama dengan matriks ini ya? Ini B dikalikan dengan C. Nah, kita cek hasilnya, ini juga sama seperti itu. Jadi ada banyak sifat ataupun properties yang ada di operasi matriks. Ada hukum-hukumnya, ada distributif, ada komutatif, ada asosiatif. Itu berlaku di operasi matriks. Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Di sini saya ganti dengan pengurangan. Kita juga akan coba cek hasilnya. Nah, hasilnya juga sama seperti ini. Kemudian bagaimana untuk yang perkalian gitu ya? Eval perkalian A B dikali dengan misalnya matriksnya adalah matriks C ya, seperti ini. Nah, ini. Nah, dia apakah nanti akan sama dengan A dikalikan dengan B dulu gitu ya. A dikalikan dengan B baru dikali dengan C seperti ini. Nah, oke, ini juga hasilnya sama ya. Ini hasilnya sama. Untuk selanjutnya misalnya skalar A dikali dengan 2 buah matriks ya. Eval misalnya yang pertama adalah matriks A gini ya. B dikali dengan C seperti ini ya. Apakah dia nanti akan sama dengan A dikali dengan matriks B gini ya, terus dikali dengan C seperti ini. Nah, ini ternyata ini juga hasilnya sama seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya masih sama dengan menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Akan tetapi nanti dia A dikalikan dengan B, C seperti ini ya. Apakah nanti dia hasilnya yang di sini posisinya berubah menjadi B dikalikan dengan ini ya. Ini saya hapus dulu, berarti seperti ini. Oke. Nah, ini adalah
V dikali dengan A dikali dengan C, seperti ini ya. Nah, ini kan saya rubah posisinya ya. Tadinya yang dikurung pas awal itu adalah B dikali C, kemudian dia akan sama ketika yang dikerjakan adalah A skalar A dikali dengan B terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau saya rubah lagi, apakah ini hasilnya akan sama juga ketika B-nya dikeluarkan di sini ya, kemudian A dikali C terlebih dahulu. Nah, kita lihat hasilnya ternyata adalah sama. Jadi baik bentuk yang pertama ini dia akan sama dengan bentuk yang kedua ya. Kemudian dia juga akan sama dengan bentuk yang ketiga, seperti ini, hasilnya sama. Nah, ini adalah sifat-sifat yang ada di operasi matriks atau properties pada matriks, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk subbab selanjutnya itu adalah kita masuk ke matriks zero atau zero matrix. Nah, zero matrix kita ketahui yang namanya zero itu kan berarti 0 semua. Jadi elemen dari matriksnya itu 0 semua. Saya akan menuliskan matriks zero. Jadi matriks zero ukurannya 2 kali 2, maka matriks 2 kemudian 2 ini bedanya ketika kita tadi menuliskan matriks yang pertama tadi di atas ini ya, itu elemennya kita tuliskan semua. Nah, seperti ini. Akan tetapi kalau misalnya kita mau membuat matriks zero, cukup barisnya kemudian kolom, lalu di sini 0 saja yang dituliskan. Nah, ini adalah matriks zero, jadi elemennya 0 semua, ukurannya 2 kali 2. Lalu bagaimana kalau misalnya saya akan membuat matriks ukurannya, ini matriks zero juga, tapi ukurannya adalah baris 2, kolomnya 3. Nah, seperti ini. Jadi barisnya 2, kolom 3, kemudian elemennya 0 semuanya. Ini adalah matriks zero. Nah, selanjutnya di matriks zero itu juga ada beberapa sifat yang dimilikinya ya. Nah, sifat yang pertama itu adalah kita jumlahkan matriks zero dengan matriks yang bukan zero. Misalnya saya ambil tadi ya matriks A di atas. Found berarti saya akan coba jumlahkan matriks A ditambahkan dengan matriks E. Nah, ini apakah nanti hasilnya akan sama? Matriks E ya, matriks E itu kan ukurannya 2 kali 2, sehingga saya jumlahkan dengan ukuran yang 2 kali 2. Saya ambil matriks A-nya tadi yang di atas. Nah, ternyata hasilnya juga akan sama seperti ini ya, hasilnya sama dan diperoleh ini adalah merupakan matriks A ya, min 1, 0, 2, 3. Kita cek matriks A-nya min 1, 0, 2, 3. Nah, ini ternyata suatu matriks dengan elemen berapapun kalau dijumlahkan dengan matriks zero, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu sifat yang ada di matriks zero. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya misalnya if found ya, saya akan mengurangkan misalkan matriks A dengan matriks A ya. Nah, ini pasti akan menghasilkan yang namanya matriks zero, 0 semuanya. Nah, untuk di sini ini artinya adalah matriks 0 ya. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Misalnya matriks 0 gitu ya. Tadi kan matriks 0-nya itu adalah G yang diperoleh dari matriks A dikurangi dengan matriks A, itu kan hasilnya adalah matriks 0 ya, zero matriks. Nah, di sini G dikurangi A. Jadi matriks 0 dikurangi dengan matriks A, hasilnya pasti dia adalah negatifnya dari matriks A. Nah, kita cek ini kan tadi merupakan matriks A ya, elemennya sama. Nah, ternyata ketika dikurangi gitu ya, matriks 0 dikurangi dengan matriks A ya hasilnya adalah negatifnya gitu ya. Min 1 dia jadi 1, 0 karena negatif tetap 0, terus 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 3, seperti ini. Nah, kemudian saya cobakan sifat lagi yang ada di matriks zero ya. Misalnya matriks A gitu ya dikali dengan matriks G ya, matriks
yang bukan 0 dengan matriks 0 kita kalikan, apakah nanti dia akan hasilnya sama ya? Kita cek. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Jadi matriks 0 kalau dikalikan dengan matriks yang bukan 0, dia hasilnya menghasilkan matriks yang 0. Karena kalau 0 dikalikan berapapun kan hasilnya adalah 0. Seperti itu. Makanya di sini diperoleh matriks yang 0. Nah, ini adalah terkait dengan matriks 0 dan juga sifat-sifatnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke matriks identitas. Nah, untuk menuliskan matriks identitas di mapel ini, saya langsung aja saya kasih nama matriks H, itu adalah matriks identitas. Nah, saya menuliskannya adalah diagonal seperti ini ya, 1,1. Ini untuk menuliskan identitas. Nah, ini artinya adalah matriks identitas dengan ukurannya adalah 2x2. Lalu bagaimana kalau ukurannya 3x3 ya? Berarti kita panggil lagi dia 1, 1, 1. Karena kenapa di sini menggunakan diagonal dia gitu ya? Karena di diagonalnya itu elemennya nilainya adalah 1 semua, dan di line diagonal utamanya itu adalah 0. Makanya di sini dipanggilnya adalah dia, kemudian elemen tersebut tadi ya yang 1 semuanya. Nah, ini adalah untuk ukurannya 3x3. Bagaimana kalau ukurannya 4x4 ya? Saya langsung aja di sini ya, saya kasih nama K, dia, kemudian di sini 1, 2, 3, ada sebanyak 4. Nah, ini adalah untuk matriks identitas. Nah, selanjutnya mungkin sedikit terkait matriks diagonal ya, saya langsung aja tuliskan sedikit contohnya. Dia matriks diagonal, karena matriks diagonal kan elemen diagonalnya tidak harus 1 ya. Di sini misalnya saya ambil 5 dengan 5 seperti ini. Nah, ini adalah matriks diagonal dengan diagonalnya adalah 5 sama 5. Kalau misalnya elemennya berbeda ya, berarti saya misalkan dia gini ya, 2,3. Nah, ini artinya diagonal utamanya dirubah menjadi nilainya atau elemennya berubah menjadi angka 2 sama 3 seperti ini. Nah, ini adalah sedikit terkait tentang diagonal, meskipun nanti di pembahasan selanjutnya kita masuk juga terkait matriks diagonal dan sifat-sifatnya. Oke, balik lagi kita ke matriks yang identitas ya. Untuk matriks identitas ini tadi kita sudah menuliskannya. Kita sekarang masuk ke sifat-sifat di matriks identitas. Nah, sifat di matriks identitas yang pertama adalah untuk perkalian dua buah matriks ya, dimana salah satunya itu adalah matriks identitas. Berarti eval, misalnya saya ambil matriks A lagi gitu ya, yang ukurannya sama dengan matriks diagonal 2x2 yaitu matriks H ya, ini kan 2x2. Lalu apakah ini akan hasilnya sama dengan H dikali dengan A seperti ini? Nah, ini ternyata hasilnya juga sama ya. Ini beda dengan sifat perkalian tadi yang pertama saya jelaskan. Di sini kalau ada dua buah metrik yang salah satunya bukan matriks identitas, kalau dikalikan itu hasilnya akan berbeda. A dikali B tidak sama dengan B dikali A ya. Akan tetapi kalau salah satunya itu adalah merupakan matriks identitas, ternyata ketika A dikalikan dengan H di sini, kemudian H dikalikan dengan A, ternyata hasilnya adalah sama. Ini apabila salah satunya adalah merupakan matriks identitas seperti itu. Nah, ini adalah sifat dari matriks identitas. Nah, terkait dengan matriks identitas itu berkaitan erat dengan yang namanya inverse dari suatu matriks. Nah, cara untuk mencari inverse dari suatu matriks kita bisa langsung menggunakan inverse seperti ini ya, inverse misalnya matriks A. Nah, ini adalah hasilnya. Ini inverse dari suatu matriks A yang ukurannya 2x2. Lalu bagaimana kalau misalnya matriks B-nya? Inverse seperti ini ya, matriks B. Nah, hasilnya ini adalah inverse dari matriks B. Nah, terkait dengan inverse itu juga ada sifat-sifat yang dimiliki di inverse matrix ya. Sifat yang pertama, misalnya saya coba ini ya, inverse seperti ini, A dikali dengan matriks B.
Jadi di sini operasi yang dilakukan adalah A dikalikan dengan B, baru kemudian diinverskan gitu ya. Apakah nanti hasilnya ya akan sama dengan inverse gitu ya. Inverse misalnya inverse ini ya, inverse A seperti ini, inverse A dikali dengan inverse B. Nah, kita cek hasilnya, ternyata hasilnya adalah berbeda gitu ya. Tetapi apabila misalnya untuk inverse yang di sebelah kanannya saya rubah, ini saya kopikan ya. Di sini misalnya from inverse ini adalah B, misalnya seperti ini dan ini A. Nah, kita cek hasilnya ternyata akan sama. Jadi sifat dari inverse matrix itu kalau misalnya kita ada dua buah matriks dikalikan terlebih dahulu kemudian diinverskan, itu akan sama dengan ketika kita mencari inverse dari matriks yang di sini ya, yang B-nya, kemudian baru dikalikan dengan inverse yang A di depan sini, itu hasilnya akan sama. Kalau misalnya tadi yang pertama ini hasilnya akan berbeda gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah diinverskan yang B dulu gitu ya, bukan yang A, baru kemudian yang A-nya seperti ini. Nah, ini adalah sifat dari inverse matrix. Nah, untuk selanjutnya kita coba ke power matrix ya. Power matrix itu berarti matrix yang dipangkatkan dengan skalar atau konstanta berapa kayak gitu ya. Nah, misalnya saya ambil konstantanya adalah 2. From saya punya matriks A gitu ya, powernya itu 2 seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 1049. Nah, kita coba untuk sifatnya dari power matrix, berarti kan ini sama halnya ketika kita mencari A dikali dengan A seperti ini ya. Nah, ternyata hasilnya adalah sama seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke hukum eksponen ya terkait dengan power matrix ini ya. Misalnya saya tuliskan dulu if found, kemudian inverse segini ya dari matriks A. Nah, jangan lupa kita ininya ya, ini masih inverse lagi ya, inverse dari A seperti ini, dan tanda kurungnya jangan kelebihan gitu ya ataupun kurang, nanti tidak akan mendapatkan hasilnya gitu ya. From dari A. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada suatu matriks A, kemudian dia diinverse. Nah, hasilnya ini dia diinverskan kembali. Ternyata nanti apakah dia hasilnya akan sama dengan matriks A itu sendiri. Ini untuk menuliskan matriks A ya, seperti ini. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Jadi kalau matriks A terus diinverskan, itu sama halnya menghasilkan matriks A itu sendiri. Ini terkait dengan hukum eksponen, tetapi untuk yang inverse ya. Nah, selanjutnya found inverse seperti ini. A powernya tadi saya punya powernya 2 ya, misalnya seperti ini. Nah, ini inverse ya. Jadi untuk A power 2 ini, A pangkat 2 ini kita lakukan operasikan terlebih dahulu, baru kemudian di inverse. Apakah nanti dia akan sama dengan inverse ini ya, inverse dari matriks A seperti ini ya. Nah, kemudian di powerkan 2 nah di sini ya. Nah, jadi kalau yang di sini itu adalah inverse A-nya itu dipangkatkan dengan 2, itu menyesuaikan dari bentuk yang ada di sini. Nah, kita coba apakah hasilnya akan sama. Nah, ternyata hasilnya juga sama seperti itu ya. Nah, jadi ini juga merupakan sifat yang ada di eksponen ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya ambil misalnya konstanta K ya. Ini saya masih melanjutkan terkait sifat di eksponen. Konstanta K saya ambil 2, kemudian found saya lakukan operasi inverse kemudian K dikali matriks
A ya, misalnya saya ambil matriks A, apakah dia akan sama dengan 1/K kemudian inverse dari matriks A ya, seperti ini. Nah, kita coba cek hasilnya, ini juga akan sama. Jadi ketika konstanta K2 dikalikan dengan matriks A, kemudian kita inversekan, ternyata itu akan hasilnya sama ketika K-nya di sini itu menjadi 1/K, akan tetapi dia akan dikalikan dengan inverse dari matriks A. Itu hasilnya adalah sama, seperti itu. Nah, ini adalah sifat yang ada di eksponen ya, terkait dengan pole matrix ataupun inverse-nya tadi. Nah, untuk selanjutnya, poin selanjutnya kita coba bahas terkait dengan polynomial expression ya, involving matrix. Jadi termasuk di matrix ya, tapi berkaitan dengan polinomial, ekspresi polinomial. Nah, misalnya ekspresi polinomialnya itu adalah 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 gitu ya. Nah, akan tetapi x-nya itu dirubah menjadi matriks ya, karena di sini kan kita menggunakan matriks. Jadi saya langsung saja tuliskan F-form tadi 2 dikalikan dengan x-nya kan misalnya saya ambil matriks A. Berarti A dipangkatkan dengan 2 seperti ini ya, dikurangi dengan 3 dikali matriks A ditambahkan dengan 4. Nah, karena 4 di sini kita kalikan dengan matriks yang identitas, karena A ukurannya 2 kali 2 sehingga saya ambil matriks identitas yang ukurannya juga 2 kali 2. Tadi itu ukuran 2 kali 2 adalah matriks H ya, ini ya, matriks identitasnya. Jadi di sini dikalikan dengan H. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah polynomial expression tetapi yang mencangkup suatu matriks di sini. Nah, ini hasilnya. Bisa kita peroleh seperti ini. Nah, selanjutnya polinomial sudah, kita masuk ke transpos dari suatu matriks ya. Nah, kita tahu sendiri transpos itu mengubah yang namanya baris menjadi kolom. Tadi kan saya punya matriks A misalnya ya, elemennya itu tadi kalau tidak salah min 1, 0, terus 2, 3 gitu ya. Kemudian sekarang saya akan mencari transpos dari matriks A ini ya. Nah, transpos dari matriks A berubah posisinya. Tadinya di atas ini min 1, 0, dia menjadi min 1, 2 gitu ya, karena baris menjadi kolom ya. Tadi kan matriks A-nya itu adalah ini ya, matriks A-nya kita coba cek lagi, min 1, 0, 2, 3 ya. Min 1, 0 nya dia menjadi kolom ya. Ini ya, min 1 sama 0 dia jadi kolom. Seperti itu. Nah, ini adalah transpos dari matriks A. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat di transpos ya. Transpos ini ya, misalnya seperti ini, transpos dari matriks A. Nah, matriks A kemudian ditranspos dan ditransposkan lagi, pasti dia akan menjadi yang namanya matriks A ya, matriks A itu sendiri. Nah, ya ternyata betul ya, kalau misalnya ada matriks A kemudian ditranspos dan ditranspos lagi, ya hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Terus bagaimana kalau penjumlahan ya? Kita coba penjumlahan. Transpos matriks A ditambahkan dengan matriks B ya. Matriks B, apakah dia nanti hasilnya akan sama dengan transpos matriks A seperti ini ya. Terus ditambahkan dengan transpos matriksnya B. Nah, tutup kurung ya, seperti ini ya. Nah, hasilnya ternyata sama ya. Jadi kalau kita mau mencari transpos dari A plus B, itu bisa dengan cara kita transposkan dulu matriks A, kemudian ditransposkan lagi matriks B, baru dijumlahkan. Itu tetap hasilnya adalah sama. Kalau untuk perkalian dengan skalar, tadi misalnya saya punya skalarnya sudah saya tuliskan di atas, K gitu ya. Sekarang saya misalnya akan transposkan transpos dari K dikali matriks A seperti ini ya. Nah, kita coba F-form. Ini bentuknya menjadi K dikali transpos dari matriks A seperti ini ya. Nah,
Nah, ketika kita mengalihkan K, skalar K dengan A, kemudian ditranspos, itu bisa juga kita menghitungnya, kita transposkan dulu matriks A-nya, baru dikali dengan K. Hasilnya akan sama, seperti itu. Terus kita masih lanjutkan lagi terkait dengan sifat yang ada di transpos ya. Transpos sekarang untuk perkalian. Kalau tadi untuk penjumlahan ya, sekarang perkalian. Nah, kalau perkalian kita juga langsung aja ke B-nya ya, transpos B-nya dikali dengan transpos A. Nah, ini ya. Nah, untuk transpos itu pun juga sama untuk perkalian ya, sama seperti tadi inverse, berarti A dikali B kemudian ditranspos, itu akan sama dengan ketika kita transposkan B, kemudian baru dikalikan dengan transposkan A gitu ya, seperti itu. Terus untuk inverse dari transpos itu sendiri ya, inverse dari transpos matriks A seperti ini ya, transpos inverse ya, berarti ini inverse-nya ada di dalamnya seperti ini. Nah, ini ternyata inverse, oh ya ini ada yang salah ya, ini inverse seharusnya ya, seperti ini ya. Nah, ini juga hasilnya sama, jadi ada matriks A kemudian ditranspos baru kemudian diinverse, itu akan hasilnya sama ketika matriks A diinverskan terlebih dahulu baru kemudian ditranspos, seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat yang ada di transpos matriks. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode ya, metode for inverting matrix. Jadi metode untuk mencari yang namanya inverse ya, mencari invert matrix tapi dengan menggunakan method for inverting matrix, menggunakan menginvertkan matrix gitu ya. Nah, caranya di sini seperti yang di teori ya, yang ada di video yang kelima, teori itu kita kalau mau mencari inverse kan dengan menggunakan yang namanya raw operasi ya, atau operasi baris gitu ya. Sehingga di sini saya akan coba langsung menggunakan operasi baris terlebih dahulu gitu ya. Saya kasih nama matriksnya misalnya matriks N. Matriks ukurannya saya ambil 3 kali 3 ya. 3 kali 3, kemudian elemennya 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Seperti ini. Nah, ini adalah matriksnya yang akan saya cari inverse-nya ya, karena tadi dengan menggunakan raw operation berarti saya ambil misalnya di sini augment ya. Jadi kita harus augmentkan dulu antara matriks N dengan matriks, saya ambil matriks C ya, karena matriks C tadi ukurannya 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena di sini N-nya ukurannya 3 kali 3, sehingga saya ambil matriks identitas yang ukuran 3 kali 3 yaitu matriks C ya. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk yang akan kita operasikan baris ya, seperti ini. Jadi C-nya itu adalah yang di sebelah sini ya, 100, 010, 001. Ini adalah matriks identitasnya. Kemudian N-nya itu ada di depannya. Nah, langsung saja saya akan cari, berarti saya panggil Gauss ya. Gauss-Jordan, ini juga materi ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, kita dapatkan inverse-nya itu adalah yang ada di sini, 40, min 40, 16, 9 ya, 13, min 15 dan min 5 dan seterusnya. Ini adalah inverse yang diperoleh dari matriks N ini gitu ya. Tapi dengan menggunakan operasi baris, kita dapatkan yang namanya bentuk matriks echelon baris tereduksinya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya tanpa menggunakan ini kita bisa langsung aja mencari inverse ya, misalnya dengan inverse seperti ini kan, seperti yang tadi sudah kita cobakan juga gitu ya. Nah, ini matriks inverse dari matriks N, ternyata hasilnya sama dengan operasi yang baris tadi yang kita lakukan ya, yang di sini ya. Nah, ini hasilnya adalah sama. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk coba untuk mencari linear system tapi menggunakan using matrix inverse ya, menggunakan matrix inverse. Nah, berarti saya harus
panggil dulu misalnya matriks S-nya itu sebagai matriks yang konstanta B ya, konstanta B-nya. Misalnya ukurannya 3 kali 1. Saya ambil 3 kali 1 karena tadi untuk matriks sebelumnya itu ukurannya juga 3 kali 3 gitu ya. 5, 3, 17 misalnya seperti ini. Nah, ini adalah matriks B-nya. Untuk mencari nilai solusi dari linear system kan berarti kita bisa langsung panggil ya, misalnya x-nya itu yang akan saya cari yaitu eval matriksnya, matriks konstanta A misalnya saya ambil adalah matriks yang R ini ya, misalnya matriks R ini berarti R dikalikan dengan S ya. Nah, hasilnya adalah 1 min 1 2. Jadi dari matriks inverse ini ya, matriks inverse ini adalah suatu formula untuk mencari yang namanya solusi dari persamaan linear gitu ya, sistem persamaan linear, yaitu dengan cara R-nya itu adalah matriks inverse dari konstanta A gitu ya, inverse dari N. Jadi saya punya konstanta A-nya itu adalah ini matriksnya, kemudian konstanta B matriksnya adalah S. Nah, selanjutnya untuk mencari X-nya berarti diinverskan karena nilai inverse-nya dari matriks N itu adalah R, sehingga di sini saya masukkan R dikali dengan S seperti itu. Nah, ini adalah solusinya, ketemunya seperti ini. Nah, ini terkait dengan inverse ya, dan juga solusi dari sistem persamaan linear. Nah, kita masih ada beberapa poin lagi. Saya lanjutkan lagi ya. Untuk selanjutnya itu kita akan membuat yang namanya tadi ya, matriks diagonal. Tadi matriks diagonal kan sudah kita coba juga di atas gitu ya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan lagi ya, diagonal misalnya elemennya 2 min 5. Tadi sudah sempat kita bahas gitu ya. Nah, ini adalah matriks diagonal. Saya misalnya ukurannya 4 ya. Sekarang 4 kali 4 berarti diagonal dengan diagonalnya adalah 6 min 4 0 8 seperti ini ya. Nah, ini juga matriks diagonal ya, seperti ini. Kemudian saya ambil satu lagi misalnya diagonal 1 min 3 kemudian 2 seperti ini. Nah, ini juga merupakan matriks diagonal. Sekarang saya akan coba mencari inverse dari matriks diagonal, berarti matriks V. Nah, ini adalah inverse-nya. Jadi, ketika di-inverse-kan itu hasilnya adalah 1 per ininya ya, 1 per 1, kemudian 1 per min 3, kemudian 1 per 2. Ini berarti bisa langsung kita cari saja yang di diagonalnya. Yang nolnya tidak kita cari gitu ya, kita abaikan saja. Ini adalah untuk inverse-nya. Lalu bagaimana kalau power dari matriks diagonal ini ya? Berarti kita panggil saja eval V, misalnya powernya adalah 5, berarti V pangkat 5 seperti ini ya. Nah, V pangkat 5 berarti yang kita cari ya yang diagonalnya juga yang dipangkatkan 5 ya. Ini ya, min 3 pangkat 5 itu kan min 2, 4, 3 seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya powernya itu negatif, eval V pangkat ini ya, min 5 misalnya. Nah, berarti kalau min berarti di sini menjadi 1 seper gitu ya. Di sini tetap 1 karena 1 per berapa? 1 per 1 itu kan hasilnya 1 gitu ya. Seperti itu. Ini untuk yang matriks diagonalnya ya, sifat untuk matriks diagonal. Nah, selanjutnya untuk matriks diagonal sudah selesai, kita lanjut ke matriks segitiga bawah ya. Nah, bentuk matriks segitiga bawah, misalnya saya ambil di sini ya, saya tuliskan matriksnya adalah matriks W sama dengan matriks ukurannya 3 kali 3 ya, karena kita akan membuat matriks segitiga ya, segitiga bawah dulu ya. Segitiga bawah berarti dia bentuknya harus seperti ini. Kita coba cek ya. Ternyata di sini ya, ini ada yang kelebihan komanya, jadi invalid function ya. Nah, kita harus perhatikan penulisannya ya. Nah, ini kita sebut dengan matriks segitiga bawah. Kenapa segitiga bawah? Karena bentuknya adalah seperti segitiga ini.
segitiga yang di bawah, karena yang di atas itu 0 gitu ya, seperti itu. Ini adalah matriks segitiga bawah. Lalu bagaimana kalau matriks segitiga atas ya? Saya kasih nama matriks X ya. Ini berarti saya kopikan dulu ya. Ini saya kopikan saja. Seperti ini, 3 kali 3 ukurannya, berarti sekarang elemennya berubah ya, karena saya akan coba untuk membuat matriks segitiga yang atas. Misalnya ini 2, berarti ini 0 ya. Kemudian di sini ada 3, 1 misalnya seperti ini. Terus ini 0 dan ini juga pasti harus 0 ya. Terus kemudian di sini ada 3. Nah, ini kita sebut dengan matriks segitiga yang atas ya, karena ketika kita lihat ini akan membentuk seperti segitiga atas, seperti itu. Nah, ini adalah matriks segitiga. Oke, matriks segitiga sudah, kita masuk ke simetris ya. Matriks yang dikatakan simetris. Nah, misalnya saya ambil matriks Y. Nah, bentuk matriks yang simetris ya. Matriks ukurannya saya ambil 2 kali 2 seperti ini ya. Kemudian 7 min 3 misalnya, berarti ini 5 ya, karena saya akan coba bentuknya dia harus simetris. Nah, ini diagonal utamanya kan 75. Kalau kita lihat, kalau kita lipat di bagian sini itu nilainya akan sama elemen di sini dengan yang di sini. Berarti dia akan simetris. Ini disebut dengan matriks yang simetris ya. Nah, lalu bagaimana dengan transposnya ya? Transpos dari matriks simetris berarti matriks Y ya. Nah, transposnya itu juga akan sama ya hasilnya dengan matriks Y tersebut. Ini ya, dengan matriks Y-nya. Dengan matriks yang simetris. Berarti ini sifat yang pertama di matriks simetris ya. Jadi kalau ditranspos ya hasilnya tetap simetris. Nah, selanjutnya saya kasih contoh lagi, misalnya matriks Z. Itu adalah matriks yang simetris juga, tapi ukurannya adalah 3 kali 3. Oke, saya akan membuat matriks yang simetris 1, 4, 5, misalnya 4, kemudian min 3, 0, 5, terus 0, kemudian 7 ya, seperti ini. Kemudian ini saya enterkan. Nah, kita cek kalau kita lipat di bagian sini, 4 itu akan sama dengan 4 di sini, kemudian 5 akan sama dengan 5 di sini posisinya ya. Nah, ini disebut dengan matriks yang simetris. Kemudian saya akan buat satu lagi, yaitu matriks simetris satunya lagi ya, Z1 misalnya. Z1 ini saya kopikan saja untuk matriksnya ya. Sebentar, ini saya kopikan ya. Nah, ini matriks 3 kali 3 ukurannya, sekarang elemennya 1, 3, 5 misalnya ya. Berarti di sini 3, ini 2 ya, ini 2, 3, 2, dan ini pasti 5, terus 1, 0 ya. Kemudian saya cek lagi 1, 3, 5, 3, 2, 1 ya, berarti ini 3, 2, 1, kemudian 5, 1, ini 5, 1, 0. Nah, kita cek. Nah, ini adalah matriks yang simetris, karena kalau kita lipat sini 3 ini sama, terus 5 dengan di sini posisinya ini 1 dengan 1 di sini. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini matriks simetris. Kita akan coba operasikan properties ya, sifat yang ada di simetris ya. Found matriks Z ditambahkan dengan Z1 misalnya ya. Kita akan jumlahkan dengan matriks yang sama-sama simetris. Ternyata hasilnya, kalau kita cek, hasilnya itu akan menghasilkan matriks yang simetris juga gitu ya. Jadi matriks yang simetris keduanya dijumlahkan, hasilnya menghasilkan matriks yang simetris juga, seperti itu. Nah, ini untuk penjumlahannya. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk pengurangannya ya? Kita coba untuk pengurangannya. Di sini berarti min. Oke, kalau kita lipat di bagian sini,
ternyata ini juga sama elemennya ya, ini juga -1, ini juga berarti kalau pengurangan itu juga sama seperti penjumlahan, hasilnya adalah matriks simetris itu sendiri. Kemudian saya akan coba mencari inverse dari matriks simetris ya. Saya ambil matriks Z-nya, hasilnya adalah seperti ini. Apakah ini simetris ya? Oh iya, ini juga simetris ya, karena hasilnya ya seperti ini. Kalau kita lipat diagonal utamanya, ini akan simetris seperti itulah. Lalu kemudian kalau kita masukkan transpose, coba ya, transpose dari inverse matriks Z misalnya seperti ini. Nah, apakah dia akan sama dengan ketika saya transposkan dulu dari matriks Z-nya ya. Nah, kita cek ternyata ketika transpose ternyata ketika matriks Z ya, matriks dan matrisnya itu diinverskan kemudian ditransposkan, itu akan sama ketika ditransposkan kemudian diinverskan. Ini hasilnya adalah sama ya. 19/58. Iya, hasilnya adalah sama dengan seperti ini. Nah, ini kita cek apakah ini juga matriks yang simetris. Ternyata hasilnya juga menghasilkan matriks yang simetris. Nah, ini adalah sifat-sifat di matriks simetris. Nah, jadi untuk video kali ini sudah selesai. Yang kita bahas materinya sudah semuanya sampai matriks simetris ya, dari awal terkait dengan operasi matriks, kemudian lanjut ke matriks identitas dan sifatnya, kemudian matriks zero, matriks diagonal, kemudian inverse, kemudian persamaan linear ya, untuk mencari solusinya seperti itu sudah semua kita bahas di video yang kelima ini. Dan cukup sekian dari video yang kelima ini. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan gitu ya, baik tadi yang diucapkan atau yang ditulis ada terjadi kesalahan gitu ya. Kemudian saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.